Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Apollinaris dari Hierapolis. Serangan terhadap iman Kristen dan semua ajarannya merupakan sebuah kenyataan yang dihadapi gereja semenjak dahulu. Banyak sekali bapak gereja yang masyhur namanya karena membela mati-matian kebenaran iman Kristiani. Apollinaris, uskup kota Hierapolis, Phrygia pada abad kedua, termasuk salah satu pembela terkenal ajaran iman Kristen. Dengan kegiatan pengajarannya dan tulisan-tulisan, ia berhasil membela kemurnian ajaran Kristen dari rongrongan para bid'ah, terutama dari golongan ektesis dan montanis. Ia bahkan berhasil membela ajaran iman di hadapan Kaisar Marcus Aurelius. Pembelaannya sungguh meyakinkan Kaisar. Berkat mukjizat yang dibuatnya di depan Kaisar, tatkala pasukan Kaisar dikepung dan dipermalukan oleh Huadi di Moravia. Saudara-saudaraku seiman, marilah kita menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Allah. Karena sesungguhnya keselamatan itu hanya miliknya. Ke-12 legiun tentara yang beragama Kristen diajaknya berdoa bersama-sama sehingga musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Hasilnya ialah pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman untuk menarik kembali larangan terhadap agama Kristen di seluruh daerah kekuasaannya. Santo Apollinaris banyak berkarya dan menulis, membela iman, melawan bid'ah-bid'ah sesat. Uskup yang kudus ini wafat sekitar tahun 175. Saudara-saudari, penderitaan lahir dan batin bisa saja menjadi ancaman hidup manusia sampai di liang lahat. Penderitaan datang tanpa diminta atau diundang. Datangnya pun dapat secara intern maupun ekstern. Penderitaan datang karena dosa asal dan dosa-dosa pokok, seperti sombong, marah, tamak, kikir, iri hati, cabul, dan malas. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebelum maut, penderitaan datang bertubi-tubi. Yesus, Raja Sengsara, mengalami penderitaan batin yang menguras keringat darah dalam sakratul maut di Taman Zaitun. Sedangkan sepanjang Via Dolorosa atau jalan salib sampai wafat di salib, Yesus menderita sengsara yang disebabkan dari luar oleh para penjahat. Santo Apollinaris mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Penderitaan adalah misteri hidup yang pasti dihadapi setiap manusia. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Hanya ada satu jalan yang pasti menuju kepada kemuliaan, yakni melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dialah jalan, kebenaran, dan
hidup. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.